Kami mohon kepada bapak-bapak yang tak sebelah kiri, mohon diisi sama di tengah. Jadi kalau ada saudara-saudara yang datang, saudara yang datang nanti kita melangkahi bahu kita. Adik-adik bikin saf di belakang. Luruskan dulu ya. Bagi ibu-ibu, kursi yang di tengah adalah jembatan antara saf laki-laki dan perempuan. ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir untuk melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini yang kami hormati, teristimewa kepada Ustadz atau khatib kita yang akan mengisi khutbah setelah sholat Id nanti, yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita telah dapat berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini, insya Allah akan melaksanakan sholat Id tahun 1446 Hijriah. Kemudian selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, dengan harapan insya Allah beliau akan memberi syafaat terhadap kita semua nanti di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum khatib naik mimbar atau kita laksanakan sholat Id pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata dulu. Yang pertama, kami dari pengurus Masjid Ar-Rahman beserta panitia Ramadan tahun 1446 Hijriah beserta ibu-ibu MT dan jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Ar-Rahman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian adapun laporan keuangan kita secara global kami sampaikan bahwa masalah pendapatan donatur Ramadan kita insya Allah lebih kurang terkumpul sebanyak 10 juta, dan itu pun telah kita pergunakan untuk kegiatan rutinitas selama sebulan penuh bulan Ramadan, terdiri dari beberapa kegiatan yang telah ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui. Kemudian yang kedua, masalah zakat fitrah. Pada tahun ini terkumpul sebanyak 101 kakak dari satu RW yang kita edarkan. Kemudian ada dari beberapa musafir, mungkin bukan warga kita, dan kami dari penitia telah menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan pada H-1 semua
demikianlah yang dapat kami sampaikan dari panitia Ramadan pada tahun ini. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat id, ada kata sambutan yang akan sama-sama kita dengarkan bersama dari ketua masjid kita. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sedang jemaah Idul Fitri yang berbahagia, saya tidak menyampaikan sambutan pengurus masjid, tetapi izinkan saya menyampaikan sambutan tertulis pejabat kepala desa Pandau Jaya yang diamanahkan semua masjid yang berada di desa Pandau Jaya untuk dapat membacakan amanat dari pejabat kepala desa Pandau Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita sampai pada hari kemenangan. Kita sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, sebulan penuh dengan segala rangkaian yang terdiri dari pelaksanaan puasa, kemudian melaksanakan sholat tarawih witir, kemudian juga kita melaksanakan qiraatul Quran, ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri yang berbahagia, Idul Fitri memberikan makna kembali umat Islam ke dalam jati dirinya sebagai hamba Allah yang fitrah. Karena sebulan penuh telah melatih mental spiritual untuk mencapai predikat takwa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan atas nama pejabat kepala desa Pandau Jaya. Yang pertama, marilah kita memaknai Idul Fitri sebagai upaya kembali kepada fitrah manusia yang bersih dan suci. Melalui kebersihan hati, diharapkan dapat menghasilkan energi dan pola pikir yang sangat positif, yang mampu mendorong tumbuhnya nilai-nilai spiritual, semangat kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mari kita menjadikan Idul Fitri sebagai momen untuk menumbuh kembangkan kepekaan sosial, menebarkan kasih sayang kepada sesama umat, terutama kepada saudara-saudara kita yang dalam kategori golongan yang kurang mampu. Pemerintah Desa Pandau Jaya secara terus-menerus berupaya secara maksimal meneruskan program pembangunan melalui program-program secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan memastikan pemerintah pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa Pandau Jaya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Idul Fitri yang berbahagia, yang ketiga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, saya mengajak kepada seluruh warga Desa Pandau Jaya agar menjadikan Idul Fitri sebagai momen merajut tali
silaturahmi, saling memaafkan, berbagi kasih terhadap sesama. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya energi dan semangat baru untuk senantiasa bersama-sama membangun dan mewujudkan desa Pandaujaya menjadi yang lebih baik. Selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa pemerintah desa Pandaujaya juga aktif dalam pelayanan berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Kubang yang bisa Bapak Ibu temui di kantor desa Pandaujaya setiap hari Kamis, serta pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa Pandaujaya juga menghimbau bagi Bapak Ibu yang sudah berdomisili di wilayah desa Pandaujaya dengan dibuktikan KK dan KTP Pandaujaya untuk dapat segera mendaftarkan diri sebagai anggota tanah pemakaman desa Pandaujaya. Karena apabila Bapak Ibu belum terdaftar sebagai anggota pemakaman desa Pandaujaya, suatu saat ada kemalangan dan ingin dimakamkan di pemakaman desa Pandaujaya, Bapak Ibu akan dikenakan administrasi untuk pembayaran tanah makam tersebut. Sejumlah biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa Pandaujaya. Bila mana dengan aktif membayar iuran setiap tahun, dan jika Bapak Ibu terdaftar sebagai anggota pemakaman, Bapak Ibu tidak perlu membayar lagi untuk tanah pemakaman tersebut. Kaum muslimin sedang Idul Fitri yang berbahagia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita bersama-sama mewujudkan desa yang aman, tentram, dan juga bersih dengan upaya kita melaksanakan Jumat bersih yang harus kita terapkan di setiap sudut wilayah supaya terlihat lebih indah dan lebih bersih. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya berharap kepada masyarakat desa Pandaujaya bahwa puasa bulan Ramadan yang telah kita laksanakan dapat membentuk jiwa-jiwa yang suci, dapat membentuk karakter muslim yang islami dan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh lapisan masyarakat desa Pandaujaya bahwa dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, nyaman, dan asri, jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan di lingkungan desa Pandaujaya, termasuk di jalan raya Gading Markoyan dari pangkal Jalan Kaharudin Nasution menuju desa Pandaujaya. Tumpukan sampah yang baunya sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu saya ingin menekankan sekali lagi, mari bersama-sama kita menjaga kebersihan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian selanjutnya saya mengajak kepada seluruh warga desa Pandaujaya, tidak ada lagi pedagang-pedagang yang berjualan di atas trotoar sepanjang lingkungan desa Pandaujaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga desa Pandaujaya? Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Id yang berbahagia, akhir kata saya atas nama pemerintah desa Pandaujaya secara pribadi dan seluruh keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah bersamaan dengan 2025. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Pejabat Kepala Desa Pandaujaya tertanda Hajah Jusmiati SK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita sampaikan kepada pengurus masjid. Untuk perlu ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah semua ketahui bahwa informasi ini seluruh masjid yang ada di Desa Pandau Jaya diwajibkan untuk menyampaikan hal-hal seperti yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, sebelum kita mulai sholat id, bagi kira-kira ini bapak-bapak yang masih ada staf yang kosong, mohon ke depan atau kita isi dulu karena masih ada saudara-saudara kita yang masih berdiri. Sebelum khatib atau bilang mulai panduan sholat, saudara-saudara, dek, Amanillah Medi, masih ada? Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salat Idul Fitri pagi ini untuk yang bertindak sebagai bilal sekaligus menyampaikan kafiat salat, karena salat ini kita laksanakan setahun sekali dalam setahun, maka bilal sebelum memulai akan menyampaikan kafiat salat. Yang bertindak sebagai bilal pada pagi hari adalah saudara Afnan, kemudian khatib sekaligus menjadi imam, atau sebaliknya imam sekaligus menjadi khatib adalah Bapak Roni Rizky Siregar SKG. Kepada yang telah kami sebutkan namanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, di sini saya ingin mengingatkan apabila pada jamaah ini ada yang kelupaan atau yang belum ingat tentang tata cara sholat tarawih, sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Di sini kami akan memberitahukan tata cara sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama terdiri dari 7 takbir. Di rakaat kedua itu terdiri dari 5 takbir. Sholat ini diawali dengan niat usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, niat sholat Idul Fitri, usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat kita takbir. Di rakaat pertama kita membaca doa iftitah dulu, takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali. Setelah takbir, di sela-sela takbir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah 7 takbir kita membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kemudian rukuk, iktidal, sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud, berdiri lagi, masuk rakaat kedua. Rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Di sela-sela takbir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Fatihah, membaca surah-surah pendek, kemudian rukuk kembali, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyatul akhir, salam. Mungkin itu saja informasi tentang tata cara sholat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan 'idul fitri jami'atan rahimakumullah.
lurus dan dirapatkan. Jadi Anak-anak tetap belakang. Allahu Akbar. Nak solat nanti. Gara-gara putus nak jadi solat. Hah? Iya, kena anak-anak macam mana? Iya, anak-anak macam mana orang solat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara 'abda wa 'ada jundahu wa hadama al-ahzaba wahda. Innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat sidang pendengar Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu datang dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah secara berjamaah. Semoga kita yang hadir dan yang tidak hadir, termasuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah itu memang berat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyediakan pahala yang besar bagi hambanya yang mampu istiqamah
ayat 30 sampai 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka pasti turun malaikat ke atas bumi ini sambil mengucapkan, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, beri mereka kabar gembira, pasti mereka mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, semua kenikmatan itu sudah dijanjikan Allah kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi wali pelindungmu di kehidupan dunia maupun akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulun min ghafurur rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang beristiqamah dalam iman dan Islam. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu. Beliau tiap malam sholat sampai bengkak-bengkak kakinya hanya untuk mendoakan umatnya. Rasulullah itu ketika sampai sakaratul mautnya, yang diingat beliau bukan anaknya, yang diingat beliau bukan istrinya, yang diingat beliau bukan hartanya. Tapi apa yang Rasulullah ingat? Yakni kita sebagai umatnya. Rasulullah itu tidak egois ketika menghadap Allah di Sidratul Muntaha, menjemput perintah sholat 5 waktu. Awalnya Allah hanya mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi beliau meminta doa tambahan untuk kita sebagai umatnya. Makanya bertambah doanya menjadi Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan juga hamba-hamba yang sholih. Cukuplah orang-orang itu disebut orang yang pelit, bakhil, yakni ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak bergetar hatinya, tidak rindu kalbunya kepada Nabi Muhammad. Semoga kita kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, bercampur perasaan seorang muslim. Kenapa saya bilang bercampur perasaan seorang muslim? Antara sedih kita dan ada bahagia kita. Mengapa kita bahagia? Karena kita berhasil berjuang melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Mengapa kita bahagia? Karena kita kembali fitrah, kembali bersih. Mengapa kita bahagia? Karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk datang pada pagi hari ini, berjumpa dengan hari raya Idul Fitri setelah berpuasa sebulan penuh. Sementara banyak di luar sana yang ingin sekali ikut Bapak Ibu sekalian, tapi ajalnya sudah duluan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sampai ajal seseorang, maka dia tidak akan bisa dimajukan, dimundurkan sedetik pun atau dimajukan sedetik
pun. Lalu mengapa kita bersedih pada hari ini Bapak Ibu sekalian? Masih teringatkah kita pada hari Idul Fitri ini sosok seorang wanita yang hebat Bapak Ibu sekalian? Sosok yang telah membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang berjuang hidup dan matinya untuk kita Bapak Ibu sekalian. Masih terbayangkan kita tahun lalu mungkin dia ada bersama kita, tapi tahun ini mungkin tidak ada di hadapan kita. Masih ingatkah kita bagaimana seorang ibu kita membela kita dari segala apapun yang ada di dunia ini? Orang membenci kita, tapi percayalah ibu kita yang akan menyayangi kita. Yang tahun lalu masih bisa kita kunjungi, mungkin tahun ini berbincang pun satu detik tidak bisa. Karena apa? Telah dicabut nikmat bertemu dengan orang tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa kita bersujud kepadanya, mencium kakinya, wahai ibu, maafkanlah anakmu ini, ibu. Allah sudah mencabut nikmat berjumpa dengan orang tua, terkhususnya kepada ibu kita. Banyak pun harta kita Bapak Ibu sekalian, berbanyak pun mobil kita, tidak akan bisa menggantikan apa yang telah orang tua berikan. Bahkan satu detik pun ketika Allah mencabut nikmatnya bertemu dengan orang tua, maka tidak ada hal apapun yang bisa membayarnya untuk berjumpa kepada dia. Wanita yang hebat, yang bahkan selalu mendoakan kita. Pertanyaannya, ingatkah kita kepada mereka? Pulanglah Bapak Ibu sekalian, jikalau ada rezeki, bertemulah dengan orang tua kita. Harta bisa kita cari dan kita usahakan, tetapi jikalau dia telah tiada, silahkan doakan dia. Karena sesungguhnya doa yang tanpa ada batasan halangan akan sampai kepada Allah adalah doa-doa anak yang soleh. Jangan ketika orang tua kita masih hidup kita lupa apa yang telah beliau lakukan. Maka daripada itu kita berbaktilah kepada ibu kita. Ingatlah betapa banyak Bapak Ibu puasa beliau yang telah tinggal karena menyusui dan melahirkan kita. Betapa banyak kotoran yang telah beliau makan hanya untuk melihat anaknya tumbuh dan berkembang. Maka daripada itu kita sebagai anak haruslah berbakti kepada ibu. Pulang dari salat Idul Fitri ini, jangan telepon yang lain dulu, jangan pikirkan yang lain dulu. Cium kaki ibu kita, minta maaf betapa banyak dosa kita sejak lahir di dunia sampai sekarang. Jika orang tua telah tiada, ziarahi makamnya Bapak Ibu sekalian. Mohon ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba dan dosa orang tua hamba. Semoga kita nanti dikumpulkan dengan ibu kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, tidak lupa kita ingat sosok seorang laki-laki yang bahkan tangannya kotor karena mencari makan untuk kita, yang badannya tua dan rentah, sakit-sakitan hanya untuk melihat kita bersekolah, mencari sesuap nasi untuk kita. Maka daripada itu, kita juga jangan melupakan jasa dari ayah kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang Khalid sampaikan tadi, bahwasanya jikalau sudah datang ajal tersebut, tidak bisa dimajukan sedetik pun, tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu sekalian. Jikalau orang tua kita masih hidup, silahkan kunjungi. Karena tempat seindah apapun di dunia ini, tidak ada yang lebih indahnya berkumpul dengan orang
taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil. Tadi malam atau tepatnya ketika matahari terbenam, maka resmi kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita ditinggalkan oleh satu bulan yang terdapat banyak pahala dan ampunan. Apakah tahun depan dia pasti kembali? Tentu dia kembali, tapi pertanyaannya, apakah kita masih hidup untuk mendapatkan kesempatan kedua bertemu dengan Ramadan? Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin saja ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Mungkin saja ini menjadi sholat Idul Fitri terakhir untuk kita. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pastikan setiap ibadah yang kita mempunyai kualitas yang tinggi. Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang Allah benci, sehingga kita siap menghadapnya dengan membawa diri kita dan ruh yang suci, sebagaimana awal pertama kali kita dilahirkan di bumi ini. Ramadan berakhir Bapak Ibu sekalian, tetapi belum. Masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yakni sampai kita dipanggilnya dalam keadaan Islam. Banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari proses bulan Ramadan. Khatib akan menyampaikan 3 nilai yang akan kita bawa dan tetap akan kita bawa sampai ajal menjemput. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk khaufullah, untuk takut kepada Allah. Siang kita tidak berani makan, padahal makan pada dasarnya halal. Siang kita tidak berani minum, padahal minum itu halal. Apa yang membuat kita tidak berani melakukan itu semua? Karena apa? Karena kita takut kepada Allah. Seorang anak yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani melawan orang tua dan gurunya. Orang tua yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani menyiapkan anak-anaknya. Seorang pedagang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berani curas dalam takaran dan timbangannya. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah, maka dia akan menyejahterakan rakyat-rakyatnya. Pejabat yang takut kepada Allah, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan selingkuh dan mengkhianati keluarganya. Istri yang takut kepada Allah adalah istri yang tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Suami yang takut kepada Allah adalah suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Lidah yang takut kepada Allah adalah lidah yang tidak berani berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk terus menjaga takut kepada Allah? Kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya ketika bulan Ramadan saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan yang lainnya kita lupa bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa nilai Ramadan yang kedua? Yakni nilai Ramadan yang kedua mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama muslim. Islam bukan agama yang egois. Islam bukan agama untuk orang-orang kaya saja. Islam mengutuk jika seseorang rumahnya besar, mobilnya besar, tetapi tetangganya hidup dalam belenggu kemiskinan, umrahnya berkali-kali, hajinya berkali-kali,
maka Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang lupa bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi peduli terhadap sesama. Syawal adalah bulan peningkatan. Mari kita bantu fakir miskin Bapak Ibu sekalian, anak yatim, panti jompo dan lain-lain. Sedekahkanlah apa yang kita mampu. Jaga lisan kita, jaga perasaan kita. Jangan suka membuat sakit hati tetangga kita. Setelah ibadah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri ini, silahkan bermaaf-maafan kepada tetangga kita. Karena sesungguhnya saudara yang paling dekat bukan kakak kandung kita yang berada di kampung sana, tetapi yang paling dekat dengan kita sekarang adalah tetangga kita. Betapa banyak terkadang kita lukai perasaan tetangga kita tanpa menyadari hal tersebut menyakiti perasaannya. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, percuma sholat kita banyak, ibadah kita banyak, tetapi kita sering menyakiti hati tetangga kita. Tetangga kita benci sama kita atas apa yang kita ucapkan. Allah mengutuk perbuatan seperti itu. Maka daripada itu, kita harus mengintrospeksi diri kita untuk segera bermaaf-maafan, karena sesungguhnya Idul Fitri ini kita kembali ke fitrah. Allah menyuruh kita untuk memberikan amal dan pahala yang kita berikan kepada orang-orang yang menuntut kita nanti. Datang satu lagi, maka kita berikan. Datang 10 lagi, kita berikan. Datang 100 lagi, maka habislah pahala kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pahala kita habis hanya karena kebencian dari tetangga kita. Jadi setelah ini silahkan bermaaf-maafan. Maaf kepada tetangga kita. Terkadang kita bertutur sebagai tetangga yang kita anggap baik belum tentu baik di mata orang. Yang kita ucapkan baik belum tentu baik menurut orang lain. Jadi setelah ini silahkan Bapak Ibu sekalian kita bermaaf-maafan. Yang pertama tadi kepada orang tua kita, kepada suami, kepada anak-anak kita. Selanjutnya silahkan kunjungi tetangga-tetangga kita. Mohon maaf dan mohon ampun. Kalau dia tidak memaafkan kita bagaimana? Ya sudah, kita sudah berniat untuk memohon maaf kepada beliau. Karena apa? Maaf tidak semudah mengucapkannya. Maaf tidak semudah mengatakannya. Maaf itu membutuhkan proses sama dengan perbuatan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa nilai Ramadan yang ketiga Bapak Ibu sekalian? Yakni mengajarkan kita istiqomah mengimarahkan masjid. 30 malam pertama kita dilatih untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan. Dimulai dengan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, dilanjutkan tausiah dan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Tak lupa juga dengan tadarus dan iktikaf. 30 malam ramai masjid. Tetapi setelah Ramadan, terkadang masjid menjadi sepi. Apakah Ramadan kita disebut berhasil? Bukti Ramadan kita berhasil apa? Ketika kita bisa mengimplementasikan 30 Ramadan pertama, 30 Ramadan malam Ramadan kita ramaikan imarahkan masjid. Baru Ramadan kita disebut berhasil. Tetapi setelah Ramadan berakhir, kalau masjid masih terlihat sepi, berarti kualitas ibadah Ramadan kita belum sampai di tingkat sempurna. Ramadan mengajarkan kita untuk mampu mengamalkan amalan yang berada di Ramadan, kita bawa sampai Ramadan yang akan datang. Begitu seterusnya. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat lembut hatinya, indah tutur katanya, mukanya sangat manis dan membuat sejuk. Akan tetapi ketika Nabi tahu ada orang yang tak mau datang ke masjid dan masjid sepi, maka apa yang Nabi katakan? Jangan diulangi lagi, karena jika kalian masih sholat di dalam rumah dan tak mau memakmurkan masjid, maka akan aku
ada golongan yang akan mendapatkan syafaat ketika matahari sudah sejengkal di atas kepala. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Yakni orang-orang yang terpaut hatinya untuk mengimarahkan masjid kita. Hati boleh di rumah, hati boleh terpaut kepada istri kita yang cantik jelita, terpaut kepada anak-anak kita yang lucu dan manis, terpaut pada harta kita dan keluarga kita. Hati kita boleh di kantor kita, di pekerjaan kita, di toko kita dan makhluknya. Tetapi ketika azan berkumandang, Bapak Ibu sekalian, hayya 'alas shalah, maka terpanggil hatinya untuk datang ke masjid. Jangan suka menunda-nunda sholat. Jangan suka sholat sendiri. Sekarang hukumnya tidak ada tempat lebih banyak pahalanya sholat di rumah daripada di masjid. Karena apa? Zaman dahulu kala perempuan betul-betul dijaga, karena kita tahu gejolak yang ada di zaman Nabi Muhammad. Sekarang perempuan baik laki-laki disunnahkan, sangat dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah di dalam masjid kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika mata sudah dicabut, ketika nyawa sudah tidak berada di dalam badan, kita ingin kembali, satu detik pun Allah tidak izinkan untuk kita menunaikan amalan-amalan kita. Mari kita didik juga anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti selalu mengimarahkan masjid. Biar saja anak-anak kita ribut di dalam masjid, pertama-tama tidak masalah. Yang penting anak-anak kita terbiasa untuk mengimarahkan masjid kita. Karena apa? Buah tidak pernah jauh jatuh dari pohonnya. Ketika anak kita melihat kita sering ke masjid, insya Allah dia akan mengikuti kita. Tetapi ketika ibadah kita sering laksanakan di dalam rumah, percayalah anak kita akan berat melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mari kita takut kepada Allah. Biarpun setelah berakhir Ramadan, jangan lupakan bahwasanya Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Yang kedua, bulan Ramadan mengajarkan kita peduli kepada sesama kita. Yang ketiga, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk mengimarahkan masjid. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mari Bapak Ibu, kita kembali ke fitri, kita kembali suci, kita bermaaf-maafan. Semoga apa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti dapat berkumpul dalam keadaan yang lebih baik dan insya Allah bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu khalisina lahu walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul ya Allah menjalankan perintah salat Idul Fitri ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, apa dosa yang orang tua kami lakukan terkadang berhubungan dengan mencari nafkah kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jika telah kau jemput dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Jika dia masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan surga bertemu dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami, kepada suami-suami kami, kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami. Kumpulkanlah gelak kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin lu, sama foto. Ya.